masih di dalam dunia akar 5 elemen spiritual, Fangan sudah mendapati banyak sekali manfaat. Kali ini, dia telah menghabisi banyak sekali gagak api. Dia yakin untuk kaisar elemen apinya pasti akanlah mengalami peningkatan. Tetapi ya, Nagayan geleng-geleng kepala. Dia haruslah tahu untuk kaisar 5 elemen spiritual memiliki persyaratan kualitas energi primordial 5 elemen. Jadi maksudnya, dia yang telah menghabisi banyak sekali gagak api, sekalipun diserap dalam jumlah yang begitu banyak, tidak akan bisa meningkatkan kultivasinya. Mendengar itu ya, Fangan menghela napas. Tampaknya teknik ilahi iblis agung 5 kaisar ini memang benar-benar sangatlah sulit untuk dikembangkan. Nagayan membenarkannya. Namun ya, jika dia berhasil untuklah berada di tahap penyelesaian, jalan kultivasinya pasti akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Jadi maksudnya, bersusah-susah payah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampailah mereka berada di air terjun dan merasakan adanya aura spiritual yang begitu kuat. Nagayan yakin sebentar lagi akanlah muncul binatang iblis elemen air. Dan datanglah binatang iblis yang ditunggu-tunggu, tak lain adalah kera air kuno. Untuk kekuatan magisnya sama seperti harimau putih. Jadi ya, kemungkinan Fangan bisa untuklah mengalahkannya. Hal ini membuat Fangan sungguhlah tergiur. Jika dia berhasil untuk memurnikannya, maka tinju air kaisar hitam miliknya akanlah mencapai kesempurnaan. Sehingga pertarungan mereka dimulai. Yang tidak disangka-sangka, ternyata bukan hanya kera air saja, tetapi di sana ada kera api, dan mereka melakukan bentrokan kekuatan. Tetapi setelah melakukan bentrokan, kera air dan kera api memberikan negosiasi kepada Fangan. Sebetulnya, mereka tidak inginlah bertarung. Mereka hanyalah ingin pergi dari tanah 5 elemen ini. Mendengar itu, Fangan mempunyai sebuah ide. Dia tidak mungkin menghadapi mereka berdua sekaligus. Jadi ya, Fangan menawarkan akanlah membantu mereka berdua untuk keluar dari tanah 5 elemen. Bahkan memuji kemampuan mereka berdua. Jika berada di luar, mereka bisa hidup bebas dan bahagia. Karena sama-sama memiliki kepentingan, Fangan mengutarakan keinginannya. Dia inginlah menyerap aura spiritual 5 elemen, sedangkan mereka berdua inginlah keluar. Lebih baik bekerja sama. Mereka berdua membantunya untuklah menghabisi binatang spiritual, dan dia akanlah membantu mereka pergi dari sini. Awalnya, mereka tidaklah mempercayai Fangan, tetapi Fangan sangatlah pandai berbicara, membuat kedua kera ini menyetujuinya. Tetapi ya, Fangan haruslah mengikuti aturan dari mereka. Dia pun memberitahu jauh di sana ada gunung api, di atas gunung tersebut adanya sarang seekor vermilion. Bantulah mereka berdua untuk mengalahkan burung vermilion dan menyerapnya. Barulah setelah itu kerjasama dianggap sah, dan Fangan menyetujuinya. Sampailah mereka di gunung api, Fangan disuruh untuklah maju terlebih dahulu, sedangkan mereka berdua akanlah bersembunyi. Dikarenakan di gunung api adalah sarang burung vermilion, pasti lebih dari 1 vermilion guys. Dan mereka berpikir kalau Fangan tidak akanlah sanggup. Ujung-ujungnya dia akanlah keluar, barulah mereka berdua akan memanfaatkannya. Sementara itu, di pintu masuk tanah 5 elemen, ternyata sudah ada pasukan Sekte Tai. Mereka berhasil untuklah menemukannya. Terlebih, yang memimpin pasukan ini adalah Song Wei, dan dia memberikan sebuah pengingat setelah mereka memasuki tanah 5 elemen spiritual, berarti ada kemungkinan mereka juga tidak bisa keluar. Namun, mereka bisa dikatakan sangat beruntung, karena untuk tetua dari Sekte Tai telah bekerja sama dalam membuka gerbang ruang dan waktu. Jadi ya, mereka hanya perlu menunggu untuklah dijemput. Ditambah, mereka mengeklaim
Kalau sekte Tai adalah sekte pertama yang memasuki tanah 5 elemen spiritual. Jadi bisa dikatakan mereka adalah tuan rumah. Tidak sampai di situ, sekte Tai juga mengundang 3 sekte pedang besar, seperti sekte pedang Danding, sekte pedang Tongtian, dan sekte pedang Ryu. Bukankah berarti mereka akanlah berbagi manfaat dengan ketiga sekte besar ini? Lalu, datanglah senior TNI menjelaskan maksud dari ketua sekte mengundang 3 sekte besar tersebut, karena tujuan mereka untuklah menyelidiki situasi spesifik dari tanah 5 elemen. Jadi, sebentar lagi akan banyak sekali murid-murid yang akan datang untuklah menguji coba tempat ini. Terlebih, mereka baru pertama kali masuk ke tanah 5 elemen, dan tempat ini terasa begitu sangatlah berbahaya. Mengundang 3 sekte besar dan memasuki beberapa murid dari mereka bisa dijadikan sebagai perintis bagi jalan mereka, guys. Ya, anggapannya 3 sekte besar ini akan dijadikan sebagai tumbal untuklah menyelidiki seluruh tanah 5 elemen, dan merekalah yang paling diuntungkan, guys. Dan senior TNI, dia benar-benar kesal kepada 5 murid sejati yang sebelumnya dikalahkan oleh Fang Han. Dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuklah menjadi lebih kuat. Permintaannya, berkultivasilah dengan begitu keras dan balaskan dendam atas rasa malu dari sekte Tai. Untuk Fu Shou mengiyakannya. Dia akan berlatih lebih keras dan melumpuhkan Fang Han di konferensi pers dewa. Yang mereka sesali, sebelumnya kan mereka mendapati kesempatan untuklah menghabisi Fang Han. Tetapi setelah dia lolos dari semua itu, dia bertambah semakin kuat. Baru-baru ini saja mereka mendapati informasi kalau Wan Lo telah dikalahkan. Serta untuk lukisan naga Huang Kuannya yang selama ini menjadi incaran para kultivator tingkat tinggi berada di tangan Fang Han. Bahkan dia berhasil untuklah menguasainya. Yang tidak disangka-sangka oleh mereka, ternyata lukisan naga Huang Quan ini bisa menyempurnakan pil Yuan Ying sekte Tai dalam jumlah yang begitu besar. Lalu datanglah 3 sekte pedang besar. Senior TNI langsunglah to the point. Mereka dipersilakan untuklah menghabisi iblis langit dan menyerap esensinya. Sebagai pengingat, mereka harus berhati-hati. Ini adalah tempat yang sama sekali tidak diketahui mereka. Keyakinan dari senior TNI ada Raja Iblis Langit yang bisa saja menghabisi mereka. Tetapi dia meminta tidak perlu khawatir. Dia ada di sini untuk melindungi mereka. Kembali, kedua kerak kuno ini sungguh dibuat begitu kebingungan. Sudah 1 hari berlalu, manusia satu ini belum sama sekali muncul. Mereka beranggapan kalau Fang Han sudahlah meninggoy. Sampailah mereka berdebat. Kera kuno air meminta kepada kera api untuk memasuki sarang burung vermilion. Alasannya, dia elemen air. Jika masuk, sudah pasti akan ketahuan. Alhasilnya, kera api mengiyakannya. Setelah kera api pergi dari sana, ternyata Fang Han berada di dekat mereka. Lantas, dia pun mengambil kesempatan untuklah mengalahkan kera air, guys. Alhasil, kera air berteriak meminta pertolongan kepada kera api. Sayangnya, teriakannya malah membangunkan burung vermilion. Alhasil, keadaannya semakinlah kacau. Mumpung masih ada kesempatan, Fang Han bergerak cepat untuklah mengalahkan kera air. Dikarenakan untuk kera api haruslah menghadapi burung vermilion terlebih dahulu. Dan Fang Han berhasil mengalahkannya serta menyerapnya. Dengan begini, tinju air kaisar hitamnya sudah pasti akanlah mencapai kesempurnaan. Sedangkan ya, untuk kera api masihlah bertarung sengit dengan burung vermilion. Dan sangat disayangkan, kera api bukanlah tandingan dari burung vermilion. Ditambah, burung vermilion tidaklah bertarung sendirian.
Alhasil, berbagai serangan menghantam tubuhnya, dan terakhir, dia mendapati tekanan spiritual sampai mahkotanya terlepas. Yang tandanya, dia sudahlah berakhir dengan cara dibakar hidup-hidup. Untuk Fangan, dia sangatlah menyayangkan. Padahal, dia memiliki kesempatan untuklah menyerapnya. Namun, Fangan tidak akan membuang kesempatan ini. Target selanjutnya adalah kedua burung vermilion. Dia langsung berpikir keras untuklah mencari cara dalam menghabisi kedua vermilion ini. Sehingga Fangan menerjang dan berhasil memberikan pukulan telak kepada kedua vermilion. Tetapi ya secara tiba-tiba, vermilion ini bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah bola layaknya seperti matahari. Dan Fangan tidak bisa untuklah mendekati mereka berdua karena terlalu panas. Tetapi Fangan masih memiliki busur 7 cahaya. Sayangnya, ketika Fangan inginlah menembakkan anak panahnya, begitu juga dengan burung vermilion yang telah bergabung menjadi satu dan menerjang ke arahnya, tiba-tiba ada sebuah tangan yang begitu besar tepat di bawah mereka. Fangan menyadari kalau ini adalah tokoh besar kuno dari ranah misteri keabadian. Alhasil, Fangan membatalkan serangannya dan memutuskan untuklah melarikan diri dari sana. Sangat disayangkan, semua itu sudahlah terlambat. Fangan dan kedua burung vermilion haruslah tertangkap. Sampailah Fangan tersadarkan di salah satu ruangan dan mendengar seorang pria tua dengan berkata, "Kau sudah bangun." Untuk Fangan, dia langsunglah bersikap sopan dengan mempertanyakan bagaimana cara dia memanggilnya sebagai senior. Untuk sosok misterius ini memberitahu kalau dirinya adalah dewa iblis kuno yang telah disegel di tanah 5 elemen. Sontak, Fangan langsunglah terkejut. Maksud dia membawanya ke sini pasti ada sesuatu. Entah ini sebuah berkah atau bencana, Fangan akanlah menunggu hasilnya. Dan dia mencoba untuklah menguliknya. Dia sebagai dewa iblis kuno, dari namanya saja sudah dikatakan sangatlah kuat. Mengapa dia bisa disegel di tempat seperti ini? Ya, balasan dari dewa iblis kuno. Orang yang telah menyegel dirinya jauh lebih kuat daripadanya, karena dia adalah seorang ahli hebat dari zaman kuno. Kehebatan dari ahli tersebut, dia bisa mengeluarkan akar spiritual 5 elemen hanya dengan menggunakan 5 jarinya saja. Waduh! Dan alasan dia membawa Fangan ke tempat ini, karena dia tertarik dengan teknik ilahi iblis agung 5 kaisar yang sedanglah dia pelajari. Kebetulan, dia sudah tahu elemen api dan tanah belum mencapai kesempurnaan. Siapa sangka, dewa iblis kuno memberikan kedua elemen tersebut, ular huang elemen tanah dan vermilion elemen api. Dia menyuruh Fangan untuk ambil saja dan murnikanlah secepat mungkin. Tetapi, Fangan tidak langsunglah menerimanya. Dia berdiam diri sembari celingak-celinguk ke kiri ke kanan, guys. Ya, kalau Mimin jadi Fangan, sudah pasti berdiam diri dan bertanya-tanya. Orang asing memberikan ini secara cuma-cuma, sudah pasti ada maunya, guys. Ya, gampangnya kita tebak kalau Fangan nanti akanlah membantu dewa iblis kuno untuk membuka segelnya. Intinya, mereka akanlah bekerja sama, guys. Tetapi kan kita kagak tahu nih, apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, tunggu saja untuklah di part berikutnya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.